Pedagang misterius yang ada di mana-mana dalam game itu ternyata adalah seorang gadis TK. Sementara anak-anak lain seusianya belajar ABC, dia sudah mengumpulkan 20 juta dengan menjual ramuan yang dia buat sendiri. Setiap kali seorang pemburu terluka atau keracunan, dia akan muncul menyamar sebagai beruang merah muda di atas sepeda menanyakan apakah mereka butuh ramuan. Dia tidak pernah memaksa penjualan, tetapi hanya muncul saat mereka diambang kematian. Ramuan buah 1 juta. Ramuan stroberi manis 2 juta. Apa bedanya? Seseorang mungkin bertanya, yang satu pahit, yang satu manis. Sesederhana itu meskipun para pemburu merasa sedikit dipermainkan. Mereka harus mengakui harganya sebenarnya cukup masuk akal. Beruang merah muda itu akan meminta pelanggannya membayar menggunakan koin bawang. Ulasan bintang 5 akan mendapatkan bonus permen peningkat kekuatan. Pelanggan biasanya menurut bukan karena permennya, tetapi karena mereka menemukan ramuan pahit itu anehnya menarik. Sebelum dia bisa mengagumi penghasilannya, gurunya datang dan menyuruh Karu untuk menyimpan ponselnya. Dengan enggan dia menurut, dan begitulah pedagang ramuan terkenal di dunia game itu terpaksa bergabung dengan teman-teman sekelasnya dalam tarian jeruk. Beberapa hari sebelumnya, sebuah jendela pop-up tiba-tiba muncul di hadapan Karu yang berusia 4 tahun. Menampilkan wawancara dengan Wen Julin, pemburu peringkat teratas. Koru mengetahui bahwa ketika Guild Julin menawarkan perlindungan dan dukungan kepada anggotanya, mungkin mereka bisa membantunya membuka rekening. Pewawancara bertanya tentang persyaratan untuk bergabung dengan Guild. Ketika Julin dengan dingin menjawab, Guild Xianyo tidak peduli siapa Anda, jangan repot-repot mengirim resume kami, hanya tertarik pada pemburu peringkat S. Koru menoleh ke gurunya dan bertanya bagaimana cara menuju tempat itu. Tak lama kemudian, sesosok kecil muncul di pintu masuk kantor Guild. Dia mengintip ke dalam selama 10 menit penuh. Ketika Julin mengira dia adalah salah satu anak karyawan Koru, kemudian melenggang masuk ke kantor Guild. Halo, saya Koru dari kelas 7 Taman Kanak-Kanak, Shinjuku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Oh, itu petualangan yang cukup seru, jawabnya. Banyak manuver lincah untuk menghindari para penjaga. Ketika Julin hendak membuat pengumuman publik untuk orang tua anak itu, Koru mengepalkan tinjunya. Saya di sini untuk bertemu Anda. Tolong biarkan saya menjadi seorang pemburu. Baiklah, kamu sekarang adalah pemburu termuda Suan Hua. Ketika Julin kemudian mengangkat telepon, anak siapa ini? Seseorang datang jemput anak yang tersesat ini. Sekretarisnya berpikir dia sedikit kasar. Satu-satunya cara untuk memastikan dia tidak kembali. Tak disangka keesokan harinya, Koru kembali berdiri di kantor penuh percaya diri mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah memenuhi standar perekrutan. Apa kau pikir ini taman kanak-kanak? Seseorang mencemooh. Namun Koru dengan penampilannya yang menggemaskan, dengan mudah memenangkan hati semua orang yang hadir. Akhirnya ketika Julin tidak punya pilihan lain, dia meletakkan kontrak di depan Koru dan menunjuk ke baris pertama, menyuruhnya untuk membacanya dengan cermat dan memahami artinya. Itu berarti kamu ditolak. Kata-kata itu menghantam Koru seperti sambaran petir, sangat mengejutkan hati kecilnya. Bahkan asisten pun tidak tega melihatnya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam padanya?
Koru diambang air mata memprotes. Aku belum belajar membaca semua kata ini, tapi guruku bilang selama ada yang mengajariku, aku bisa belajar apa saja. Dia bilang aku yang terpintar di kelas prasekolahku. Gadis berusia 4 tahun itu akhirnya berhasil membuat pemburu nomor 1 benar-benar terdiam. Koru dikirim kembali ke taman kanak-kanak. Meskipun dia mengunyah kue-kue lezat, Koru tidak bisa merasa bahagia. Ketika Julian menyuruhnya untuk tidak kembali, sepertinya jalan untuk menjadi pemburu masih panjang. Saat itu sebuah pesan muncul di ponselnya. Bisakah kita berdagang? Koru dengan cepat merangkak dari sudut ke tempat persembunyian rahasianya di sini. Dia menyimpan berbagai ramuan yang dia buat, mengambil apa yang dia butuhkan. Dia menaruhnya di ransel beruang kecilnya. Setelah semuanya siap, Koru menekan sebuah tombol pada pengontrol. Dan beruang kecil di depannya secara ajaib hidup dengan lambaian tangan kecilnya. Beruang merah muda itu melesat melalui portal ke distrik retro. Setibanya di sana, dia menemukan pembelinya sedang diinterogasi. Ada penyelidik yang menyelidiki perdagangan ilegal. Jika tertangkap tanpa izin, Koru takut borgol, dan penjara adalah satu-satunya hal yang menantinya. Panik, Koru memutar beruang itu dan melarikan diri. Tidak mengherankan gerakannya dengan cepat menarik perhatian para penyelidik. Di dalam mobil, Wen Julin terbangun oleh notifikasi di ponselnya. Dia melihat seorang pedagang ilegal yang dicurigai sedang melarikan diri. Tanpa sepatah kata pun, dia membuka pintu mobil dan bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang menuju lokasi. Dalam sekejap ketika Julian tiba di lokasi tersangka, dia melihat boneka beruang merah muda mengayuh sepeda roda 3 dengan sangat cepat. Ketika Julian berkedip bertanya-tanya apakah dia salah lihat tersangka melarikan diri dari lokasi perdagangan dengan sepeda roda 3 anak-anak. Benar, dia adalah pedagang terkenal di Pasar Bawang. Namun, ketika Julian meraih beruang itu, dia menyadari bahwa itu hanyalah boneka biasa. Namun aura samar yang terpancar darinya terdeteksi dengan jelas oleh Wen Julian. Kembali ke tempat persembunyiannya, Koru melihat sinyal terputus masih menyeka keringat dari dahinya setelah kejadian nyaris celaka itu. Tiba-tiba sesosok muncul di belakangnya, mengangkatnya ke udara dengan satu tangan. Wen Julin menatapnya dengan tatapan intens. "Ketua Serikat, apakah Anda datang untuk menemui saya?" tanya Koru. Wen Julin tidak menjawab, malah memindai sekeliling aura. Sisa dari mainan itu membawanya ke sini. Koru katakan, "Yang sebenarnya apakah ini milikmu?" Melihat mainan yang hilang itu, Koru dengan gembira memeluknya. Yuri Emont Strich Bru 123. Koru menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar. Ketika Julian menggenggam lengannya menggunakan skill Trig S Explore, sebuah panel informasi dengan cepat muncul di hadapannya. Pupil matanya menyempit. Penciptaan skill pasif legendaris. Anak di depannya adalah seorang yang terbangkitkan tingkat atas. Jadi mengapa kamu ingin bergabung dengan Xianhua, transaksi ilegal, penghindaran pajak, dan pencucian uang? Karu tidak mengerti sepatah kata pun, tapi gurunya pernah memberitahunya untuk menjawab ya saja untuk semuanya. Sepertinya itu sudah cukup untuk sebagian besar pertanyaan. Apakah Koru akan dibawa ke kantor polisi karena ini? Dengan pemikiran itu, Koru menawarkan ponselnya kepada Wen Julin, Tuan Ketua Guild. "Aku akan memberikan ini padamu." Melihat angka fantastis yang terpampang di layar, Wen Julin bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat peringkat L-nya. Apakah ini suap? Karu tidak tahu apa itu suap, tapi dia tetap menjawab ya saat Julin mendesak. "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memberikan ini padaku?" Karu dalam kepolosannya belum berpikir sejauh itu. Yang dia inginkan hanyalah bergabung dengan guild dan membuka akun. Saat mereka menyadarinya, waktu sudah pukul 10 malam. Koru dengan mata berkaca-kaca mengumumkan, "Koru harus tidur." "Baiklah, kita akan membicarakan sisanya besok." Melihat anak yang polos itu, Wen Julin merasa sangat bingung untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan transaksi ilegal itu, keberadaan anak peringkat S ini jauh lebih merepotkan. Anak-anak seperti dia sering menerima pujian dan sanjungan, tetapi lebih seringnya mereka dieksploitasi secara kejam
oleh mereka yang berkuasa. Oleh karena itu Koru sangat membutuhkan seorang wali. Keesokan harinya Wen Julin mengunjungi taman kanak-kanak itu lagi. Berdiri di pintu masuk sambil merokok, dia mendengar anak-anak di dalam berkata dengan mengejek, "Tidak ada yang mau mengadopsi orang sepertimu. Meskipun tidak ada yang mengadopsiku, tidak apa-apa." Karu menyatakan, air mata menggenang di matanya saat mendengarkan ejekan anak-anak itu. Karu akan menemukan ibu dan ayah kandungnya. Dia percaya bahwa selama dia punya uang, dia pasti bisa menemukan mereka. Tiba-tiba sebuah mantel menutupi kepalanya. "Aku akan membawa Karu bersamaku." Sebelum Karu sempat melihat siapa orangnya, anak lain mengenali Wen Julin. Kepala sekolah bergegas mendekat. "Halo, saya Wen Julin," katanya mengelus lembut kepala Karu. "Saya di sini untuk menjemput anak saya." Pada saat itu sebuah notifikasi muncul di antar muka Karu. Temukan wali yang dapat diandalkan. Tugas selesai. Pedagang misterius yang ada di mana-mana dalam game ternyata adalah seorang gadis kecil di taman kanak-kanak. Di usia ketika orang lain baru belajar membaca, dia telah menghasilkan 20 juta, yang lumayan dari ramuan yang dia ciptakan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah membutuhkan wali untuk membuka rekening. Sekarang bahkan masalah itu pun telah diselesaikan oleh Wen Julin. Apakah ini berarti pemimpin guild adalah ayah Karu? Sebuah pikiran tiba-tiba memadamkan harapan itu. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa tidak ada yang akan menyukai Karu. Dia hanya dibawa pergi karena dia adalah seorang yang terbangun. Keesokan harinya dengan ransel merah mudanya Karu berbalik dan melambaikan tangan perpisahan kepada teman-teman taman kanak-kanaknya. Yang mengejutkan, Julin, anak laki-laki yang mengejek Karu sehari sebelumnya, juga ada di sana. "Kami sudah berbaikan," Karu menjelaskan. "Dia bilang dia ingin berkencan denganku." Dia mulai menangis ketika aku menolak. Dan Julin terdiam. Apakah anak-anak zaman sekarang sepradewasa ini? Menatap mobil yang berkilauan itu, Karu mulai berfantasi memiliki mobil sendiri. Setelah bergabung dengan Shinhwa Guild, dengan bangga membusungkan dada, memikirkan hal itu, dia tiba-tiba teringat untuk mengklaim hadiah tugasnya. Melihat notifikasi hadiah, Koru memejamkan mata dan berdoa untuk sesuatu peringkat S. Yang mengejutkannya, keinginannya terkabul. Keterikatan mendalam Baski. Ketika indeks keterikatan pengasuh mencapai tingkat tertentu, hadiah poin pengabdian akan diberikan. Peruset ketika Julin sebagai pengasuh, utamanya meningkatkan level keterikatan, membutuhkan penggunaan skill penyembuhan dan poin pengabdian yang didapat bisa digunakan untuk meningkatkan atributnya. Ketika Koru membuka panel karakternya, dia melihat kekuatan tempurnya kurang dari 5. Dia langsung lemas, seperti balon kempes. Tapi bahkan dengan statistik serendah itu, dia tetap seorang pemburu, dan sebagai pemburu, dia harus mematuhi aturan. Ketika Julian tersenyum tipis, aturan pertama, tidak ada perdagangan di pasar bawang. "Aku sudah mendaftarkanmu ke pasar pemburu. Mulai sekarang, kamu adalah pedagang yang sah. Jangan khawatir, ketua guild. Koru akan memberimu banyak komisi." Aturan kedua, tidak ada suap. Koru menggosok wajahnya bingung. Apakah ketua guild tidak suka uang? Dalam hidupnya yang panjang, Julian telah mempelajari satu hal. Tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan jika ada itu, berarti kamu tidak punya cukup uang. Jadi menurutnya tawarannya pasti tidak cukup menggiurkan. Namun, tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah villa. Lihat, TV ini bahkan lebih besar dari Koru. Tiba-tiba Koru melihat sepeda merah mudanya di sudut. Itu adalah sepeda yang sama yang dia tinggalkan di dungeon. Dia tidak menyangka ketua guild akan membawanya keluar juga. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ketua guild, Koru memutuskan untuk melakukan gerakan penghormatan termegahnya. Menanamkan tangannya ke tanah, dia melakukan salto ke belakang, hampir membuat Wen Julin ketakutan setengah mati. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" "Sujud hormat." "Tidak ada sujud hormat, tidak ada salto ke belakang."
Satu tindakan Koru menghasilkan 4 atau 5 aturan baru dari Julian. Akhirnya, dia menyuruhnya mengulanginya tidak melakukan hal berbahaya, tidak membuka pintu untuk orang asing. Baru setelah itu Julin membawanya ke kamar tidur begitu pintu terbuka. Karu terperangah. Dia bahkan tidak berani memimpikan kamar seperti itu dan sekarang itu miliknya. Bahkan ada kamar mandi pribadinya. Karu ingin mencuci tangannya, tapi dia terlalu pendek untuk mencapai wastafel. Ketika Julin harus mengangkatnya mungkin tertular oleh kegembiraan, Koru pemimpin guild yang biasanya menyendiri itu memberikan senyum langka. Kita mencuci tangan saat masuk dari luar. Anda juga pemimpin guild. Ketika Julin mengulurkan tangannya agar Koru menggosoknya melihat ekspresi seriusnya dia berpikir, Koru terlihat seperti rakun yang bekerja keras. Pemimpin guild, Anda punya tangan yang lain. Pada saat itu ketika Julin meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, sepertinya pemimpin guild memiliki rahasia yang tidak bisa dia bagikan dengan Karu. Namun, dia tidak mendesaknya. Sebaliknya dia tidur nyenyak sampai keesokan paginya. Selimut dan bantal lembut menahan Koru sampai kemauan kerasnya akhirnya menyelamatkannya. Saat itu sebuah misi muncul, tidak ada pagi yang malas. Hadiahnya 100 poin dedikasi yang sangat besar. Rasa kantuk Koru langsung hilang. Dia membuka pintu pemimpin guild dan membisikkan namanya di telinganya. Saat dia sedang ragu, apakah akan meneleponnya lagi ketika Julin membuka matanya, cahaya keemasan berkelebat di dalamnya. Cahaya itu memudar secepat kemunculannya. Apa kau baru saja membangunkanku, Koru? Mengangguk hati-hati, mengulangi tindakannya sebelumnya. Kenapa kau berbisik? Karena ruangan ini sangat sunyi. Dengan itu dia menarik kerah pemimpin guild menyeretnya keluar dari tempat tidur. Koru akhirnya menemukan teman sikat gigi. Setelah mereka selesai mandi, sistem mengeluarkan hadiah. Wow, aku dapat banyak poin dedikasi hanya karena menyikat gigi. Aku akan jadi pemburu top dalam waktu singkat. Tiba-tiba langkah kaki terdengar di luar pintu. Koru mengintip keluar untuk melihat seorang pria berjas berlari ke arahnya. Dia membuka pintu kamar mandi, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Kapten, ada apa denganmu? Kau bangun sepagi ini. Biasanya membangunkanmu itu sulit sekali. Koru membangunkanku. Apa kau terluka di suatu tempat? Mengabaikan pertengkaran mereka. Koru berganti pakaian baru. Dihadapkan dengan pujian semua orang, dia hanya tersenyum. Dia tahu, dia menggemaskan. Mendengar pujian pemimpin guild, Koru berlari kecil ke arahnya. Kau juga terlihat sangat tampan, pemimpin guild. Setelah serangkaian pujian timbal balik, Koru pergi untuk mengambil lisensi pemburunya di dalam gedung guild. Kemanapun dia berjalan, kepala menoleh. Perjalanan sederhana untuk mengambil camilan. Cukup untuk memikat seluruh gedung, tetapi mengatakan Koru hanya ada di sana untuk menjadi imut akan menjadi kesalahan besar. Dia saat ini sedang menjalankan rencana kekuatan tersembunyi sebagai pemburu peringkat S, tingkat atas. Dia perlu memainkan peran sebagai pemula peringkat F. Karena seperti yang dijelaskan, pemimpin guild Julian, peringkat S, menarik perhatian yang tidak diinginkan dari para penjahat. Oleh karena itu, seorang yang perkasa, seperti dia harus menyembunyikan kemampuan aslinya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Koru memang sekuat itu. Saat itu sesosok di lorong menarik perhatiannya. Pria itu mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan menatap dengan mengancam. Mungkinkah ini musuh? Koru telah mengetahui dari berita bahwa Xianyu telah membuat banyak musuh. Sayangnya kekuatannya saat ini belum cukup. Dia mungkin bukan tandingan pria di depannya. Tapi meskipun begitu, dia tidak bisa membiarkannya melukai ketua Guild One. Saat Koru menelepon nomor Julian, pria itu menggoreskan pisau kecil ke lengannya mengeluarkan darah. Koru kecil ketakutan setengah mati. Dia melambaikan tangan kecilnya dan lari ketakutan. Pria itu meraih pergelangan tangannya dan mengangkatnya ke udara mengamatinya. Jangan lakukan itu, jangan lakukan apa. Saat itulah Koru menyadari
tidak ada luka di lengannya, padahal dia jelas-jelas melihat darah beberapa saat yang lalu. Pria itu menyeringai jahat, "Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Haruskah aku berbohong? Aku akan menelanmu bulat-bulat." Koru tidak enak. Pria itu benar-benar menurunkannya dengan patuh. Kepala kecil Koru berputar. Apakah dia bukan musuh Getuan dan Hunter peringkat S, ditugaskan untuk melindungi siswa taman kanak-kanak? Belum lama ini dia sedang menangani serangan teroris. Seorang Hunter peringkat B yang marah mengancam akan membakar sebuah kendaraan, namun Getuan tampak tidak menyadari adegan yang mendebarkan ini. Sebaliknya dia terkejut dengan pesan yang dia terima dari bosnya. "Sepertinya aku harus cepat." Sebelum dia selesai berbicara, pisau kecilnya berputar keluar dari sarungnya. Mari kita lihat omong kosong apa yang sedang dilakukan Jolin Ji sekarang. Hanya bayangan dirinya yang tertinggal di kamar tamu. Suara dorongan sinar cahayanya masih mengejar bayangannya. Pertempuran sudah berakhir di tengah kilatan pedang. Teriakan dan debu datang terlambat menyaksikan pemburu peringkat B tak berdaya sama sekali. Semua orang akhirnya menyadari bahwa semua klasifikasi peringkat hanya bermuara pada dua hal kuat dan tidak berarti. Namun, terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, pemburu itu secara tak terduga sopan. Dan sekarang Jituan mencolek pipi Koru dengan bercanda. "Katakan padaku kenapa kau menyelamatkanku barusan." Koru mengeluarkan beberapa botol ramuan dari ransel merah mudanya. "Apa ini suap ramuan stroberi manis untuk kakakku?" Jituan tidak bisa menahan tawa melihat kesungguhan Koru. "Kau mencoba menyuapku dengan minuman ini?" Dia memeriksa labelnya. "Mari kita lihat. Barang konsumsi kelas tinggi meningkatkan stamina secara signifikan, efek dapat ditumpuk. Namun satu dosis langsung lenyap. Jangan bilang kau seorang awakened produsen." Koru mengangguk. Sikap bercanda Jituan menghilang. Sepertinya Jolin Ge telah menemukan harta karun yang sesungguhnya. Awakened produsen jauh lebih langka daripada awakened peringkat S lainnya. Saat ini hanya ada satu awakened produsen peringkat S yang diketahui di dunia. Potongan peralatan S+ yang dia buat dihormati secara global sebagai harta yang tak ternilai. Desas-desus mengatakan bahwa kecuali jika produsen peringkat S baru muncul, tidak akan ada lagi peralatan S+ yang akan dibuat. Dan anak TK kecil yang berdiri di depannya ini tampaknya adalah yang kedua. Jituan langsung mengerti maksud tindakan Julien. Koru bertanya, "Apakah kamu Jituan? Apa yang Julien katakan padamu tentangku?" Pemimpin guild bilang, "Kamu orang yang sangat cakap, seseorang yang bisa melindungiku dengan baik." Apa dia benar-benar mengatakan itu? Koru menahan diri untuk tidak menambahkan bagian kedua dari deskripsi Julien yang menyebut Jituan orang gila. Bagaimanapun dia memahami etika sosial dan menggunakan keterampilan diplomatik yang baru dimilikinya. Dengan mudah yang mengejutkan notifikasi misi muncul setelah berkenalan. Getuan bisa dianggap sebagai calon pelindung meskipun pelindung minimal peringkat S. Karu tidak akan membuat keputusan dengan gegabah. Tidak semua orang setingkat dengan pemimpin guild. Lagi pula sihir apa itu tadi, skill apa? Semakin kuat skill hukuman, semakin besar pembatasannya kan? Itu terlihat menyakitkan. Tidak bisakah kamu tidak menggunakannya saja? Aku menggunakannya karena aku harus menjadi lebih kuat. Rencana rahasia Koru dengan cepat dijalankan. Nian membawanya ke fasilitas pengujian. Mereka mengisi formulir dengan informasi palsu dan dengan sedikit bantuan akting Koru staff tidak mencurigai apapun. Mereka segera dibawa ke ruang peralatan. Koru berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Nian berbisik meyakinkan, "Jangan khawatir, semuanya sudah diurus." Koru melangkah ke platform pengujian, tubuhnya melayang, seolah gravitasi telah melepaskan cengkeramannya. Tepat saat hasilnya akan ditampilkan, suara benturan keras bergema dari belakang mereka. Koru mendarat keras di tanah. Seekor monster rahasia telah kabur dari kandangnya. Sementara yang lain panik, Koru dan Nian bertukar senyum penuh arti.
Operasi penyamaran telah dimulai. Kekacauan pecah saat Julin diselimuti tembus pandang. Bersandar di dinding mengamati kejadian seperti yang diharapkan, Jedu telah melepaskan monster itu, memanfaatkan kekacauan. Ketika Julian menyelinap ke sebuah komputer, melihat profil bakat Koru yang mengesankan di layar, ketika Julian tersenyum betapa menggemaskannya, dia mengaktifkan skill interferensi internal 3S-nya dan menyelesaikannya dengan gaya. Dia mendengar seorang anggota staf berkata, "Syukurlah kepala seksi Jin ada di sini untuk menaklukkan monster peringkat B begitu cepat." Nama belakang Jin membuatnya terdiam, rasa tidak nyaman mulai merayap ke dalam pikiran Julian. Karu duduk di ruang tunggu gelisah. Nian telah menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tapi bagaimana jika kemampuan aslinya terungkap? Akankah individu jahat langsung mengincarnya? Saat itu juga pintu terbuka. Karu melompat dari bangku dan dengan gembira memeluk kaki pendatang baru itu. "Aku sudah menunggu dengan sangat sabar, tapi teksturnya terasa salah." Dia mendongak dan melihat seorang pria asing berambut pirang. Ketakutan mencengkeramnya. Apakah orang jahat sudah datang menjemputnya? Koru meringkuk di bawah bangku. "Tuan Anda tidak datang untuk saya, kan?" Tanyanya merinding seperti kucing ketakutan. Tidak peduli bagaimana pria itu mencoba menjelaskan. Karu tetap curiga pria itu mengeluarkan beberapa permen dari sakunya, tapi gerakannya yang canggung hanya memperdalam ketidakpercayaan Koru. Entah mengapa dia tampak canggung Koru yang selalu suka membantu memutuskan untuk mengulurkan tangan. "Maaf, ini agak canggung. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberimu permen ginseng ini." Dia menawarkannya dengan senyum lebar. Tapi Koru masih menyimpan keraguan. Namun kebaikan hatinya yang melekat dengan cepat meredakan kecurigaannya. Sebuah notifikasi misi berbunyi. Pria ini juga bisa menjadi calon penjaga, yang berarti pria yang tampak canggung ini juga adalah orang yang kuat. Saat itu juga Nian bergegas keluar dan memeluk Karu. Dia dengan cepat menyadari kehadiran pria itu. "Saya Jen Xiu, salah satu dari tim investigasi biro. Nona Nayon, Anda di sini untuk tes." "Bukan saya, tapi anak ini." Jen Xuan menatap Koru. Jadi ini si kecil yang menggemaskan. Bahkan saat dia berbicara, tatapannya berubah mengganggu. Koru kecil asyik dengan permennya tetap sama sekali tidak menyadari. Namun melalui kamera yang terpasang di dinding, Wen Julin mengamati semuanya. Sepertinya keadaan semakin rumit. Pria ini dari biro membuat eliminasi langsung tidak mungkin. Mungkinkah seorang anak yang terlalu luar biasa justru menjadi masalah? Untuk mengalihkan perhatian Jen Xuan dari Karu, Wen Julin setelah banyak pertimbangan memutuskan untuk melepas sarung tangannya. Suara retakan tajam bergema kembali padanya dari menara yang jauh. Dominion S level 99 terbangun saat Julin menyentuh dinding. Seluruh bangunan diselimuti oleh energi supernatural, mengaktifkan bola yang tidak aktif di dalamnya. Peralatan fasilitas pengujian mengalami malfungsi, membuat kemampuan semua orang tidak berguna. Ketika Julian berjalan melewati kerumunan, sampai sosok yang dicarinya muncul. Saat itu Koru berlari keluar penuh energi. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Ketua Guild merasa semua yang telah dilakukannya sepadan. Ketua Guild Nian telah memberitahunya bahwa situasi Koru adalah pertanda baik. "Bagus sekali, kamu makan apa?" "Apakah itu permen ginseng yang diberikan pria itu padamu, Koru? Lain kali jangan menerima barang dari orang asing." Dengan itu Julin menghancurkan permen itu hingga menjadi bubuk. "Ketua Guild, tolong pegang tanganku." Kali ini Koru menyadari dia tidak memakai sarung tangannya. Ketika Julin memberi isyarat untuk diam yang Koru pahami dengan sempurna. Kembali ke rumah Ketua Guild, Koru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Ketika Julin terlihat melemah di depan matanya, Koru yang ketakutan segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi layanan darurat. Namun ketika Julin mengambilnya darinya, sebelum dia selesai berbicara, dia kehilangan kesadaran dan pingsan. Pemandangan itu terasa seperti langit runtuh bagi Karu. Melihat Ketua Guild yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, meyakinkannya bahwa dia hanya tertidur. Koru bertanya sambil menangis, "Benarkah hanya tertidur?"
Tentu saja, apakah kamu ingin mendengar cerita tentang menara itu? Ternyata beberapa tahun yang lalu sebuah menara tiba-tiba muncul. Tidak hanya monster dan dungeon yang muncul dari dalamnya, tetapi juga individu-individu yang terbangun. Ketua guild adalah pahlawan yang menaklukkan menara itu. Sayangnya monster terakhir terlalu kuat. Ketua guild memutuskan untuk menyegelnya dengan tubuhnya sendiri. Tangan kirinya dulu digunakan untuk menekan monster dan kondisi saat ini hanya karena terlalu memaksakan kekuatannya. Dia akan pulih setelah beristirahat. Meskipun asisten sudah meyakinkan Karu, tetap khawatir akan keselamatan ketua guild, menolak untuk kembali ke kamarnya. Berapa lama kondisi ini biasanya berlangsung? Begitu pertanyaan itu diajukan asisten, langsung mencari alasan untuk pergi. Ternyata terakhir kali dia menggunakan kekuatan ini, ketua guild tertidur selama sebulan penuh. Melihat kondisi Julien yang melemah, Koru merasakan kepedihan. Tidak ada cara lain. Sebuah misi yang bisa dilakukan Koru muncul pada saat itu, yaitu untuk membangunkan seorang pengasuh yang kehabisan sihir. Kamu perlu menggunakan skill penyembuhan hadiah 500 poin dedikasi. Aku rela melakukan apa saja demi kesehatan ketua guild. Inilah saatnya Koru menunjukkan kemampuannya. Pikiran bahwa pemburu peringkat S nomor 1 harus diselamatkan oleh seorang anak TK. Untuk mencegah informasi Koru terungkap saat Julien menggunakan kekuatan penekan monster itu. Akibatnya kemungkinan adalah berbulan-bulan tidak sadarkan diri. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati Karu masih di sisinya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Karu tidak berbicara, hanya terus menangis. Jadi apa yang harus dilakukan saat seorang anak sedang sedih? Julien bertanya-tanya, aku harus menjadi maha kuasa. Ada saatnya untuk segalanya, bahkan untuk merasa tidak berdaya. Maaf, seharusnya aku menjelaskan semuanya padamu. Paman membuatmu marah dan mengatakan itu semua salahku. Beraninya dia mengatakan itu. Jadi ketua guild, tolong istirahatlah sebentar lagi. Koru akan terus menyembuhkanmu. Melihat penolakan keras Julien untuk beristirahat, Koru mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Meskipun kau kuat, kau tidak boleh membiarkan dirimu sakit. Julien tidak punya pilihan selain menenangkan Koru. Sambil mengerjakan pekerjaannya, tiba-tiba dia menyadari bahwa baru beberapa jam berlalu. Apa yang kau lakukan padaku? Koru mengangkat tangan kecilnya. Aku menggunakan skill penyembuhanku. Kemudian dia menceritakan semua yang terjadi saat Julien tidak sadarkan diri. Apa penalti skillnya? Apa kau merasakan ketidaknyamanan? Koru menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaannya. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, mengisi kembali begitu banyak kekuatan dalam waktu sesingkat itu dan tetap tidak terluka. Jadi di hadapan bakat siapa anak kecil di sini, bagaimanapun Koru menyelamatkanku. Terima kasih. Dia masih belum terbiasa, kepalanya dielus. Apa aku benar-benar membantu? Tentu saja Koru membantu. Koru adalah anak yang suka menolong. Ketika Julien kemudian keluar dari ruangan asistennya, sama terkejutnya. Baru sebentar, namun panggilan dari biro meredupkan semangat asisten itu. Karena undang-undang yang direvisi Koru setelah mendapatkan lisensi pemburunya perlu melakukan penyerbuan dungeon. Namun pemburu tidak bisa memasuki dungeon 2 level di bawah level mereka sendiri. Aku tidak peduli. Cabut saja pembatasannya dan biarkan aku masuk. Orang di ujung sana menolak untuk membuat pengecualian. Kenapa kamu tidak mencari tim untuk menggendongnya? Menggendongku berarti harus memiliki pemburu tingkat tinggi.
Situasi berbahaya adalah pertarungan bola salju, dan dia menemukan lingkaran teleportasi tidak dapat digunakan. Koru berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Pemimpin guild telah memberitahunya bahwa slime-slime ini pasif, jadi Koru dengan hati-hati menghindarinya. Kemudian mendongak dia melihatnya sebuah bola kristal berkilauan jantung dari Dual Blood Cradle. Meskipun indah, Koru ragu untuk mengambilnya. Mengganggu slime-slime itu dengan mengambil bola bisa berakibat fatal. Dia teringat skill yang didapatnya secara acak. Mungkin ini saatnya untuk menggunakannya. Selamat, kamu telah mendapatkan pecahan Mephisto. Di dalam wilayah Dual Blood, ia mengurangi pertahanan musuh dan meningkatkan kekuatan seranganmu berdasarkan nilai persentase. Ini berarti penjepit Koru akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dia menggabungkan pecahan itu dengan penjepitnya, lalu dia menggunakannya untuk menyendok bola salju, memberinya kekuatan pecahan itu. Koru adalah seorang jenius. Tidak perlu kata-kata lagi. Saatnya menguji hasilnya. Slime yang terkena serangan itu langsung larut menjadi genangan lendir. Koru secara mengejutkan sangat kuat. Yang tersisa hanyalah melempari slime-slime lainnya. Tak lama kemudian seluruh aula bersih. Dungeon tingkat tinggi bukan apa-apa sepertinya. Koru merasa siap menghadapi dunia saat dia bersepeda pergi. Ruang di belakangnya terkoyak terbuka. Sebuah tangan hitam bayangan yang terkoyak menjulur keluar dari robekan merah tua. Hampir menyentuh Koru tetapi menghilang saat dia berbalik. Muncul dari Dungeon G. Tuan bingung. Dia belum membersihkan ruangan itu, namun sistem tetap mendaftarkannya sebagai selesai. Dia telah lulus ujian pemburu, tapi hujan deras di luar membuat Koru ragu. Peserta ujian lain dijemput oleh keluarga mereka. Hanya Koru yang berdiri sendiri. Pemandangan seperti ini selalu membuatnya rindu. Dulu di taman kanak-kanak orang tua temannya selalu datang menjemput mereka. Sekarang bahkan di persekutuan pemburu Koru merasa diabaikan, seolah dunia melupakannya di sudut. Namun dia bisa pulang sendiri. Dia kuat. Syukurlah baju beruangnya tahan air. Tiba-tiba rodanya menabrak sepasang sepatu. Koru mendongak dan melihat seorang anak laki-laki bertopeng hitam. Mau kemana sendirian, ini hujan lo. Dia bermaksud mengejutkannya, tapi suaranya suara ketua persekutuan membongkar penyamarannya. Seketika Koru terbang ke pelukan Julien. Terima kasih sudah datang ketua persekutuan. Lalu dia menceritakan petualangan ruang bawah tanahnya. Tentu saja dia menghilangkan bagian saat dia tidak sengaja masuk ke ruangan bos. Cuacanya sangat cerah hari ini. Dia berkicau meskipun badai petir sedang mengamuk. Itu karena keluargaku datang menjemputku di tengah hujan. Saat aku senang cuacanya selalu cerah. Lagi pula tambahnya di dalam bajuku hangat dan nyaman. Ketika Julien terkejut, memang perspektif membentuk kenyataan. Kau benar, Karu, dia setuju. Cuacanya cerah 4 hari kemudian. Setiap kali seseorang menyapa Julien mereka, menambahkan putrimu telah bangkit. Rasanya seluruh dunia tahu. Lalu dia melihatnya izin pemburu Koru telah jatuh ke tanah. Oh astaga, bagaimana ini seru seseorang. Sangat mengesankan, sepertinya Koru juga sudah bangkit. Ketika Julien akhirnya mengerti, Koru menggenggam erat lisensi barunya berseri-seri. Kemanapun dia pergi, dia memamerkannya. Ketua guild aku sekarang pemburu resmi. Memenangkan penyerbuan dungeon kita berikutnya besok lusa. Lain kali ketika Julien terkekeh mengetuk dahinya. Ketika kamu setinggi ini tapi bahkan berdiri di atas meja Koru nyaris tidak mencapai dada ketua guild. Pikiran itu membuat semangatnya anjlok. Bukankah anggota guild seharusnya meningkatkan kinerja mereka dan berkontribusi pada guild? Acara TV apa lagi yang kamu tonton? Koru memeluk televisi. Itu tidak mengajarkanku hal itu. Anak-anak tidak perlu meningkatkan kinerja mereka. Ketika Julien terkekeh dan mengambil tangannya meletakkan jam tangan pintar di dalamnya. Ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Jam tangan itu terlihat sangat akrab bagi Karu.
Itu menyerupai jam tangan transformasi ajaib dari kartun favoritnya. Apakah ini jam tangan ajaib? Dia terkesiap ketika Julin menyeringai nakal. Kenapa tidak kamu coba saja, Karu? Sepenuhnya yakin dia melompat turun dari meja. Jam tangan ajaib, aktifkan, serunya memulai urutan transformasi dari kartun dengan sangat serius. Penampilannya adalah tiruan yang sempurna, berakhir dengan kepalan tangan terangkat dan teriakan keras, Bianxian dan Dan. Dua kata itu benar-benar menghancurkan ketenangan ketua guild. Karu, katanya berusaha menahan tawanya, kemarilah. Ia dengan hati-hati mengintip dari balik televisi, katakan padaku, apa yang baru saja kau ucapkan lagi, Karu? Tidak menyadari geliatnya, ia mengulangi frasa itu dengan semangat, tapi ia segera menyadari ada yang tidak beres. Ia sudah meneriakkan kata-kata ajaib itu berkali-kali, namun tidak ada yang berubah. Baru setelah ia melihat ketua guild gemetar karena tertawa, ia mengerti. Ketua guild, kau menipuku. Ini sama sekali bukan jam tangan ajaib. Apa kau marah? Tanyanya masih terkekeh. Apa yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Biarkan aku ikut penyerbuan dungeon. Ia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya. Ia menggelengkan kepalanya. Tapi jika Koru tidak bisa membuktikan dirinya berguna, ia takut akan dikirim kembali ke rumah sakit busur. Ini menarik perhatian seorang Julien. Mengapa kau berpikir begitu? Meskipun ketua guild terus bertanya, Karu tetap diam mengenai alasan sebenarnya. Ia tidak bisa mengungkapkan bahwa keluarganya telah meninggalkannya karena ia tidak dibutuhkan. Jika ia melakukannya, ia yakin ia akan ditinggalkan lagi. Dengan desahan berat, katanya, kau tidak akan mengerti. Ketua guild hidup ini penuh dengan kekecewaan. Mungkin kamu akan mengerti saat kamu seusiaku. Bertekad untuk membuktikan nilainya dan mendapatkan pengakuan Koru, diam-diam memulai penyerbuan dungeon tanpa sepengetahuan ketua guild. Dia sangat yakin bahwa jika dia tidak berguna, dia akan dibuang. Seolah sesuai isyarat, sebuah notifikasi muncul. Itu mengumumkan acara 3 hari di mana efek pertumbuhan di dalam dungeon meningkat 50%. Bonus yang juga berlaku untuk rekan satu tim. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Sengatan tiba-tiba di belakang lehernya mengejutkannya, tapi dia mengabaikannya sebagai gigitan nyamuk. Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan G, Tuan Hunter pengemudi. G Tuan, maukah kamu membuat kesepakatan denganku? G Tuan melepas topinya menghilangkan aura misteri. Aku menjanjikanmu hadiah yang tidak bisa kamu tolak. Jadi kita sepakat. Tuan, aku membencimu. Koru hampir menangis. Getuan segera meminta maaf. Koru menjelaskan acara tersebut menjanjikan peningkatan pertumbuhan 50% selama 3 hari jika dia bergabung dengannya. Ini setara dengan melewatkan penjelajahan dungeon tingkat tinggi. Satu-satunya masalah adalah ketua guild. Jika ketahuan, akan ada masalah besar. Selama kita tidak ketahuan, tidak apa-apakan. Tidak ada yang takut dimarahi orang dewasa kan. Ya, aku tidak. Karu menyatakan sedikit terlalu defensif. Mereka membuat kesepakatan dan membentuk tim mereka melangkah melalui portal. Mereka tiba di dungeon peringkat B. Karu telah memilih lanskap bersalju untuk alasan tertentu. Itu menyediakan pasokan salju tak terbatas untuk bola salju yang melemahkan pertahanan musuh hingga separuhnya. Dikombinasikan dengan serangan mematikan, Jituan monster-monster itu tidak punya peluang bahkan saat disergap. Kelincahan Jituan memungkinkannya untuk melakukan serangan balik dengan mudah. Dia adalah bukti nyata kekuatan seorang hunter peringkat S. Koru menyaksikan, terpesona, matanya bersinar dengan kekaguman. Mengepalkan tinju kecilnya, dia bersumpah untuk menjadi sekuat itu. Tapi untuk saat ini dia punya urusan lain yang harus diurus. Dia berjalan mendekati monster itu dan mengeluarkan kaca pembesar. Menggunakan alat ini dia bisa mengungkapkan
Sistem memberikan penjelasan bahwa koin itu memiliki fungsi pemblokir rasa takut. Melihat beruang merah muda memegang koin itu, monster itu bingung. Mengapa aura raja berasal dari anak ini? Omong kosong, apa yang kau bicarakan, monster? Koru membalas melemparkan bola salju yang telah dibuatnya. Namun karena level monster itu sangat tinggi, skill pengurangan pertahanan tidak berpengaruh. Jituan tiba-tiba menggendong Koru dan dengan cepat mundur. Ketenangan yang biasa di matanya digantikan dengan kegembiraan. Koru bahkan bisa mendengar detak jantungnya berdebar. Dia memanjat dinding bangunan terdekat. Tetap di sini perintahnya. Setelah itu Jituan melompat dari atap. Inilah monster yang selama ini dia cari. Itulah alasan mengapa dia begitu terdorong untuk menjadi lebih kuat. Jituan menumpuk setiap buff yang dia miliki. Angin dari serangannya saja sudah membuat Koru terlempar. Sayangnya dia bukan tandingan monster itu. Dia bahkan bukan lawan yang sepadan. Menikmati kabur dari ayahmu. Ejekan itu membuat Getuan yang sudah marah menjadi kalap. Dia menyerang dengan sembrono, gerakannya penuh celah yang membuat monster itu terkekeh. Namun di detik berikutnya, belatinya menembus udara, muncul di belakang monster itu. Serangan sembrono itu hanyalah tipuan. Itu semua untuk menipu monster agar merasa aman. Namun, hukum serangan yang mencolok tapi tidak efektif tetap berlaku. Anak manusia senang bertemu denganmu lagi. Kau masih selemah dan menyedihkan seperti biasa, J. Tong kelelahan tepat saat dia bersiap untuk pertahanan terakhir yang putus asa. Dia dipukul keras di belakang kepala, kehilangan kesadaran dan roboh. Kalian anak-anak selalu membuat masalah. Itu dimaksudkan sebagai teguran keras, tetapi Koru mengeluarkan senjata pamungkasnya kelucuan. Ketua Guild Wan Julin yang tadinya marah besar langsung melunak seketika. Tidak mengherankan jika Julin marah. Jika dia tidak datang tepat waktu, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan mati. Setelah kemunculan Wan Julin, Mary yang mengerikan dan Getuan melarikan diri tanpa ragu. Menyaksikan ini mata Getuan dipenuhi keputusasaan. Hati yang frustrasi ditambah dengan kekuatan yang terbatas. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketidakberartian seorang pemburu peringkat S. Ini juga secara tidak langsung mencerminkan kekuatan luar biasa ketua guild. Bahkan monster peringkat S tidak berani menghadapinya. Koru menyadari kesalahannya mencoba melarikan diri, namun malah menabrakkan kepalanya ke sepasang sepatu yang mengilap. Selanjutnya Koru akan menghadapi penghakiman Wan Julin. Oh, ini ketua guild. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya dengar Anda pulang bersama Jituan. Beginikah cara Anda pulang? Mendengar ini Koru menatap ketua guild, matanya berkaca-kaca. Apakah dia akan dimarahi? Anda tidak bisa begitu saja pergi tanpa berkata apa-apa seperti itu. Koru mengangguk sedih. Dia tahu dia sudah keterlaluan kali ini. Aku pasti akan meminta izin lain kali. Melihat bahwa dia memahami kesalahannya, Wan Julin tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu terluka? Koru baik-baik saja. Dia mengulurkan tangan kecilnya ke arah ketua guild. Jadi bahkan setelah membuat kesalahan, Koru masih menginginkan pelukan. Wan Julin benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Anda hanya bisa menyalahkan gadis kecil itu karena terlalu menggemaskan. Kemudian Koru bertanya tentang kondisi Jituan, sebuah pertanyaan yang sulit dijawab oleh ketua guild. Dibandingkan dengan luka fisik yang dideritanya, luka di hati Jituan jauh lebih dalam dan lebih sulit disembuhkan. Sesampainya di rumah, Koru memutuskan untuk menyelidiki mengapa Getuan begitu. Mengapa dia panik saat melihat monster itu? Dia mengobrak-abrik arsip berita lama, tanpa sengaja menemukan clipping koran lama terselip di dalam buku. Koru dengan cepat mengetahui bahwa Marikan adalah pembunuh ayah Getuan. Namun pertahanan Marikan sangat kuat. Bahkan bekerja sama pun mereka tidak sebanding dengannya. Koru merenungkan bagaimana cara mengatasinya.
Petunjuk misi menyarankan menggunakan poin pengabdian untuk memperkuat Shallow. Koru sangat gembira, mungkin lain kali dia benar-benar bisa membantu Jituan. Tolong Shallow, kamu harus menjadi lebih kuat. Penguatan selesai status saat ini bisa digunakan. Kualitas menyedihkan macam apa yang masih bisa digunakan. Atribut skill baru, Shallow tidak buruk, ada probabilitas rendah untuk mengabaikan serangan musuh. Bahkan peningkatan kecil ini membuat Koru girang. Dia sudah membayangkan Marikin panik. Lain kali dia berulah, akan kuberi, dia merasakan kekuatanku. Mari kita lihat apa yang bisa Karu lakukan. Jam tangan di meja berdering, Karu melompat dari sofa dan menjawab panggilan itu. Itu Wen Julin. Memanfaatkan kesempatan itu Karu bertanya tentang Jituan. Berita dari ketua guild tidak optimis. Dia terobsesi untuk menjadi seperti ketua guild. Apa maksudnya itu? Kebingungan Koru bisa dimengerti lagi pula. Tidak semua orang pernah menyaksikan kekuatan sejati Wen Julien. Biasanya menghadapi monster peringkat S, membutuhkan setidaknya 1 pemburu peringkat S dan 10 pemburu peringkat E. Jituan pergi sendirian sama saja bunuh diri. Tapi Janjong, pemimpin tim tempur, memahami gejolak batin itu. Masalah Jituan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Tiba-tiba suara Marikan bergema di telinganya. Itu bergema di benaknya melekat padanya seperti mimpi buruk yang menghantui. Getuan tertawa merendahkan diri. Marikan hanya berani menggunakan trik ini karena dia takut pada Wen Julin. Apakah dia benar-benar menjadi selemah ini, Marikan? Buka penjara bawah tanahmu. Sebelum dia selesai berbicara, ruang di belakang Getuan retak. Jen Jong-yun ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Selamat datang, anak manusia. Jituan berlumuran darah, akhirnya menghadapi iblis batinnya. Karena Marihan hidupnya telah berubah secara tak terpulihkan. Saat ayahnya sekarat, dia lumpuh karena ketakutan tidak bisa bergerak. Ayahnya berteriak padanya untuk lari dan dia si pengecut benar-benar mendengarkan. Hanya karena monster menakutkan itu, dia putra yang kuat. Dan pemain bisbol bahkan tidak punya keberanian untuk melihat kembali ayahnya untuk terakhir kalinya. Dia yang tidak pernah mengalahkan ayahnya dalam bisbol entah bagaimana, telah mencuri basis dengan cara paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Meskipun hasil akhirnya tidak bisa diubah, setidaknya kali ini dia tidak akan lari seperti orang bodoh. Koru bertarung bersama Getuan sekali lagi. Hanya saja kali ini dia sudah siap. Setelah mengetahui masa lalu Getuan, Koru sangat sedih. Saat dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk Getuannya, sistem memperingatkannya bahwa pengasuh sekundernya dalam bahaya. Karena sistem telah memprediksi bahwa pertempuran yang sangat tidak seimbang itu dengan cepat berakhir. Kecepatan berharga Getuan, seperti tipuan tangan melawan pertahanan mutlak monster itu. Meskipun dia sudah menduga hasil ini adalah cara untuk mengakhiri pengecutnya di masa lalu. Tapi Jituan tidak bisa menyerah begitu saja tidak tanpa bertanya pada Koru terlebih dahulu. Dia tiba di sisinya melalui portal saat mereka berpelukan. Koru mengeluarkan ramuan dan menyiramkannya ke luka Jituan. Etwan juga tidak berdiam diri, dia langsung mengaktifkan skill napas singanya. Saat asap meledak, kedua sosok itu menghilang. Namun ini hanya penangguhan sementara. Kedatangan Koru tidak berbeda dengan membawa korban lain. Getuan memarahinya karena kecerobohannya sambil memeriksa apakah dia terluka. Koru membalas dengan menantang, "Kau yang ceroboh. Kenapa kau datang sendirian? Bukankah Koru dan kakaknya adalah rekan satu tim?" Getuan terkejut. Ini bukan seperti bermain rumah-rumahan di dungeon pemula. Apa kau tidak ingin menjadi seperti ketua guild Soil? Ketua guild 1 tidak akan melakukan sesuatu yang begitu impulsif. Getuan tidak setuju dengan penilaian ini. Bahkan jika itu berarti kematian, dia menghadapinya tanpa gentar. Melihat Getuan yang murung, Karu memberitahunya, "Aku tahu apa yang terjadi sebelumnya, tapi bagaimanapun juga Karu dan kakaknya adalah satu tim. Kita akan menjadi rekan satu tim setiap saat, mulai sekarang." Jadi Getuan,
Apa kau akan meninggalkan Karu lagi? Setelah Karu berkata demikian, bagaimana Getuan bisa menolak kebaikannya? Dia menampar wajahnya mencoba membangunkan dirinya sendiri. Sekarang Koru ada di sini, dia punya alasan untuk hidup. Tapi masalahnya adalah pertahanan Marikian. Itu adalah penghalang yang tak teratasi. Koru akan membantumu, katanya sambil menumpahkan isi ranselnya ke tanah. Barang-barang ini tidak akan banyak berguna. Itu sampai Koru mengeluarkan kenainya. Ini memiliki probabilitas rendah untuk mengabaikan pertahanan lawan. Atribut ini mengejutkan Getuan. Lihat, sudah kubilang Koru bisa membantu. Ini bagus, tapi probabilitasnya terlalu rendah, hanya 8% kemungkinan untuk aktif. Seberapa banyak itu? Ini seperti memiliki 100 kotak dan hanya 8 diantaranya yang berisi permen. Koru sepertinya memikirkan sesuatu, tapi suara ledakan keras menginterupsi pikirannya. Tidak dapat menemukan Jituan, dan Koru Marikin memulai pengeboman tanpa pandang bulu. Untuk melindungi Koru, Jituan harus menampakkan diri. Tikus kecil itu akhirnya berhenti berlari. Apakah kau akan mengantarkan hadiah untuk ayahmu? Ekspresi Jituan luar biasa tenang, tanpa kemarahan biasa yang dia rasakan saat menghadapi musuhnya. Karena dia harus memenangkan pertarungan ini. Kali ini targetnya adalah Benli. Namun dalam pertukaran antara keduanya, Jituan berjuang untuk membalikan keadaan, terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia membutuhkan celah untuk menembus pertahanan Mari. Tapi dia tahu itu adalah peluang kecil. Tiba-tiba, sebuah bola salju meledak, mengenai dahi Mari, meskipun skill debuff yang melekat pada bola salju tidak berefek. Itu menarik perhatian Mari pada keberadaan Koru. Hanya itu yang kau punya, bola salju, yang tidak berarti itu. Menurunkan kewaspadaan Mari. Dengan itu dia dengan mudah mengangkat pedang besarnya dan melompat ke arah Koru. Tapi Koru dengan sekuat tenaga melemparkan rentetan bola salju dari atap. Jika efek satu bola salju bisa dinetralkan, bagaimana jika dia melemparkan 100 ketakutan? Akhirnya, merayap ke dalam hati Mari. Tunggu saja, Koru. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Tindakan sembrono duo itu membuat Koru mendapat teguran lagi dari ketua guild, Wenjuelin, meskipun dia berpura-pura menyesal saat ditegur. Selama pertempuran dengan Marikian, mereka berdua sangat gembira. Rentetan bola salju Koru berhasil membuat Marikian merasa terancam. Jika dia terkena beberapa kali lagi, pertahanannya yang dibanggakan kemungkinan akan runtuh, tetapi dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menghadapinya. Dia hanya bisa melihat Koru terus menghujani bola salju, akhirnya ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Pertahanannya tidak lagi tak tertembus ketidakberdayaannya, bahkan tampaknya membuat marah entitas yang memberinya kekuatan yang kemudian melucuti kekuatannya. Tanpa pertahanan sekuat bajanya Marikian bukanlah tandingan bagi pemburu peringkat es itu. Pedang Getuan menembus dadanya dengan mudah. Bagaimana rasa kematian di tengah lolongan dan raungan. Tubuh Marikian dilalap ledakan, hanya menyisakan papan lantai yang hangus. Namun di mata Getuan, tidak ada kegembiraan balas dendam, hanya perasaan terbebas dari masa lalunya. Dia dengan cepat tersandung melemah karena pengerahan kekuatannya. Koru bahkan lebih lugas. Setelah menghabiskan sihirnya, dia langsung tertidur pulas. Sepertinya Koru sangat percaya padanya. Syukurlah dia tidak mengecewakannya. Pada saat dia hampir tumbang, dia melihat sosok yang memberinya rasa aman yang luar biasa. Omelan lain tak terhindarkan, lalu Tuan ambruk ke tanah, tertidur pulas. Hidupnya yang dulu dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah akhirnya Ketua Guild, bukankah ini terlalu berlebihan? Dia bahkan sudah mempelajari gerakan khas Koru. Jika kamu sedikit lebih imut, aku mungkin akan mempertimbangkannya lagi. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan pergi. Ketua Guild Koru merasakan hal yang sama.
dia terpotong di tengah kalimat oleh Getuan. Seperti dugaanku kaulah yang memberikan pengaruh buruk pada anakku. Ketika Julian berbicara kepada Koru, dengan tenang hukumanmu adalah 1 minggu tanpa televisi. Mendengar ini Koru dengan pasrah menangkupkan wajahnya di tangan dan menggelengkan kepalanya. Gerakan kecil itu lebih efektif daripada semua protes Jituan, tapi Jituan punya satu trik lagi. Dengan bunyi gedebuk dia ambruk ke lantai. Dia bahkan berpura-pura mati untuk menghindari Departemen Hubungan Masyarakat. Namun setelah ketua guild memeriksanya, dia menemukan bahwa itu hanyalah efek samping. Ketika Julian menjelaskan bahwa pemburu membutuhkan pengetahuan sihir selain latihan kekuatan Karu, yang penasaran bertanya kepada Getuan tentang pelajaran apa itu. Alih-alih menjawab, Getuan meraih tangan kecil Koru dan mulai berpose imut di depan kamera tablet. Bukankah dia menggemaskan, tanyanya. Murid-murid lain di layar langsung setuju. Mereka menghujani Koru kecil dengan pertanyaan, membuat guru berbicara sendiri, kata-katanya tidak didengarkan. Untuk menghindari gangguan lebih lanjut, Julin harus membawa Koru pergi. Ini membuat Koru khawatir bahwa dia telah mengganggu kelas dan membuat Julin marah. Namun, melihat ekspresi lembut ketua guild Koru, menghela napas lega. Tiba-tiba Jituan bangkit dari tempat tidur dan meraih lengan ketua guild. Senjatanya telah diambil oleh Marikian selama pertarungan dan dia ingin bantuan ketua guild untuk mengambilnya kembali. Masalahnya Jituan telah bertindak ceroboh tanpa izin dari asosiasi pemburu. Kamu bahkan belum ditegur dan kamu sudah meminta bantuan. Meskipun begitu, ketika Julin penasaran, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh tentang Marikin? Aneh, dia terlihat tidak beres sepanjang waktu. Di tengah percakapan pandangan mereka tertuju pada satu titik yang sama. Sebelum Koru bisa memahami apa yang terjadi, Jan Sehun masuk. Karu menyukai pria yang telah memberinya permen. Bahkan memberinya tos persahabatan ketua guild dan Jituan tidak begitu ramah. Apa tujuanmu di sini? Tidak terpengaruh oleh permusuhan mereka. Jan Xuan menjawab, aku punya beberapa pertanyaan untuk Jituan. Ekspresinya berubah serius. Pernahkah kamu mendengar tentang Gnosis? Nama itu asing bagi Karu, tapi dia melihat kilatan kegelisahan di mata ketua guild. Jan Se-Un. Yang licik masih mencurigai sesuatu tentang level Koru yang sebenarnya. Kepala seksi Jin yang tampak lembut, bahkan agak canggung. Ini siapa sangka dia adalah hunter peringkat kedua. Pengalaman peringkat hunter biasanya didapat dengan mengalahkan monster dan menyelesaikan dungeon. Bisa juga didapat melalui penggunaan skill meskipun peningkatannya tidak signifikan. Selain dua metode ini, ada jalan ketiga yang lebih gelap, membunuh hunter berperingkat lainnya. Jansin yang dulunya tidak dikenal melesat ke posisi kedua, seolah dalam semalam. Tidak ada orang waras yang akan percaya itu murni hanya melalui penyelesaian dungeon. Kunjungannya yang seolah-olah tentang Gnosus mencurigakan, terutama karena Marikian tampaknya telah dipengaruhi oleh entitas misterius ini. Untuk melindungi rahasia Karu dan mengecilkan keterlibatannya dalam pertarungan Ge, Tuan berpura-pura tidak tahu. Ini menempatkan Jin Si Yuan dalam posisi sulit, tetapi ketika Julin tidak akan memanjakannya.
Saya sudah memberikan laporan lengkap tentang insiden Mariekin. Tidak perlu datang ke Bangsal dan menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Saya minta maaf jika saya telah menyebabkan ketidaknyamanan." Melihat sikap tegas Julian Janchewen, segera menundukkan kepalanya meminta maaf. Maaf telah merepotkan, namun Koru tampaknya tidak menyimpan dendam padanya dan bahkan menanyakan tentang Gnosis. Bagi Janchewen yang telah menyaksikan kekuatan mengerikan Gnosis secara langsung, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan pengalaman itu selain keputusasaan murni. Di hadapan Gnosis bahkan hunter peringkat S pun seperti semut yang bisa dengan mudah dihancurkan. Ketakutan akan melahap keinginan seorang hunter untuk melindungi orang lain, hanya menyisakan insting primal untuk bertahan hidup. Tentu saja menghadapi Koru yang polos, di hadapannya Jane Sewan hanya memberitahunya bahwa Gnosis adalah orang yang sangat-sangat jahat. Melihat Karu mengangguk patuh, Jane Sewan terkekeh pelan, sudah ingin mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Namun dua orang lain yang hadir kemungkinan tidak akan menyetujuinya. Melihat ini dia hanya bisa dengan sedih menarik kembali pikiran itu. Wen Julin menoleh menatap Jituan. Dia cukup sakit sekarang dan perlu istirahat. Jan Xian memahami penolakan tersirat itu, isyarat yang begitu terang-terangan, membuatnya tidak punya pilihan. Selain pergi terlebih lagi, sistemnya menunjukkan bahwa Julin saat ini sedang merenungkan cara mengubur tubuhnya. Membaca pikiran orang lain adalah salah satu kemampuan Jin Siu-en. Setelah melambaikan tangan kepada Koru Jin, segera melangkah keluar pintu dan memanggil seekor kuda yang megah. Skill 3S-nya bisikan beret adalah hal yang telah mendorongnya ke peringkat tertinggi kedua. Melihat kuda megah itu, dia diam-diam merenungkan celah antara dirinya dan Wen Juelin. Sementara Julian sendirian bisa melindungi aula deteksi dari sihir, sebuah prestasi yang Jan Cheuen anggap tidak dapat dicapai. Dia sekarang sangat penasaran dengan level Koru yang sebenarnya meskipun dia menduga itu tidak mungkin lebih tinggi dari B. Semakin awal seseorang bangkit, semakin rendah level mereka. Kebanyakan tidak akan melampaui peringkat C, namun Jechuin baru saja menemukan hubungan antara Koru dan Gnosis. Inilah yang justru menjadi kekhawatirannya. Semakin berbakat seorang anak, semakin besar kemungkinan mereka menjadi salah satu eksperimen Noceus. Terlintas pikiran bahwa Karu kecil telah diintimidasi. Alasan Karu tidak mau pergi ke taman kanak-kanak ini membuat Wen Juelin bingung. Bukankah dia bahagia di sana? Sepertinya anak-anak di taman kanak-kanak tidak terlalu menyukai Koru. Mendengar ini Wen Juelin menjadi khawatir. Setiap kali mereka bermain, mereka tidak membiarkan Koru bermain sebagai pangeran. Lalu peran apa yang kamu mainkan? Seorang pelayan disuruh-suruh oleh semua orang. Ketika Julin tidak tahu bagaimana menghiburnya, tidak apa-apa. Kamu juga bisa menjadi seorang putri. Namun, kata-kata ini tidak banyak menghibur Koru. Dia juga mengetahui bahwa Koru pernah membuat sebuah patung kecil yang dihancurkan oleh teman sekelasnya bernama Harry. Meskipun Karu kesal, guru hanya menyuruh mereka berjabat tangan dan berbaikan. Tidak bisakah kamu bermain dengan anak-anak lain? Karena Harry menarik semua orang ingin bermain dengannya. Mereka tidak menyukai Koru yang tidak punya orang tua atau baju yang cantik. Ketika Julian merasakan kesedihan untuk Koru, kita punya banyak gaun di rumah kamu, terlihat sangat cantik memakainya Koru. Meskipun gaun-gaun itu memang indah, mereka tidak bisa menghapus pengucilan yang dihadapi Koru dari teman-teman sekelasnya. Setelah curhat kepada ketua guild, Koru merasa sedikit khawatir. Ketua guild sepertinya memiliki beban kerja yang sangat berat akhir-akhir ini. Sebagai seorang pemburu yang bertanggung jawab, dia seharusnya tidak menambah beban ketua guild. Dengan pemikiran ini, Koru melompat turun dari pangkuan Wen Julien. Selamat tinggal ketua guild. Koru akan bergabung dengan bantal dan selimutnya sekarang. Namun, sifat Koru yang pengertian hanya membuat hati Wen Julien semakin sakit. Keesokan paginya Koru terbangun dengan linglung hanya untuk menyadari bahwa ketua guild yang biasanya suka tidur larut tidak terlihat dimanapun. Dia mencari di seluruh kamar tidur
dan ruang tamu tetapi tidak berhasil. Mungkinkah karena dia telah mengganggunya kemarin? Apakah dia sudah bosan dengannya dan meninggalkannya? Ketua guild kamu di mana? Tepat ketika Koru kecil diliputi kesedihan, dia menemukan Wen Julian tertidur di mejanya. Sepertinya itu hanya alarm palsu. Karu mengambil sebuah dokumen dari lantai. Isinya merinci perjuangan membesarkan anak-anak yang lahir setelah tahun 70-an beserta strategi pengasuhan. Karu menyadari bahwa ketua guild Wen Julian telah terjaga sepanjang malam, tampaknya demi dirinya. Saat itu ketika Wen Julian membuka matanya, mengira dia telah membangunkan ketua guild dengan suara gemerisik. Karu mendekatinya dan menirukan orang dewasa yang menenangkan anak dia berbisik. Jadilah anak baik ketua guild. Kembali tidur, aku sudah bangun, kata Wen Julian sambil menggendong Koru ke dalam pelukannya. Aku akan mengantarmu ke taman kanak-kanak hari ini. Diantar ke sekolah oleh seorang wali adalah pengalaman baru bagi Koru yang sebelumnya selalu tinggal di panti asuhan. Wen Julian telah berusaha keras untuk memastikan Koru akan diterima dengan baik di taman kanak-kanak. Dia tidak menyia-nyiakan upaya dalam memproyeksikan karisma, dalan bola, dan pesonanya. Aku akan menjemputmu sepulang sekolah, tapi bagaimana dengan pekerjaanmu? Menjemputmu lebih penting daripada pekerjaan, jawab Julian. Koru mengangguk patuh. Kemudian Julian mendekat dan berbisik, Karu, kaulah putri tercantik yang pernah ada. Jika kau tidak bahagia, kau bisa marah, kau bisa melawan, tapi Karu tidak ingin membuat masalah bagi ketua guild. Ketika Julian mengelus kepalanya, jangan khawatir, aku bisa mengatasi semuanya, ia meyakinkan. Terhibur oleh kata-kata ketua guild, Koru mengulurkan tangan dan meringkuk dalam pelukannya. Ketua guild, aku mencintaimu. Kata-kata itu menembus hati Julian seperti seberkas cahaya. Ia merasakan hal yang sama terhadap Koru. Mengetahui bahwa Koru belum pernah ke taman hiburan ketua guild yang penuh kasih itu, memutuskan untuk memenuhi keinginannya. Belum lama ini ketika Julian sedang rapat di guild ekspresi, seriusnya menciptakan ketegangan yang terasa di seluruh ruangan. Alasan dibalik sikap murungnya adalah rapat yang tak kunjung usai. Itu menghalanginya untuk bertemu Koru. Bertekad untuk tidak membuat Koru menunggu, Julian mengakhiri rapat lebih awal. Desahan lega kolektif dari para staf hampir terdengar. Wajah Koru muncul di layar ponselnya. Ketua guild. Ponsel barunya luar biasa selama percakapan mereka. Ketika Julian mengetahui bahwa Koru telah berteman dengan Harry, anak yang sebelumnya pernah berselisih dengannya, senyum hangat merekah. Melihat wajah Julian, mendengar berita itu, lalu Koru dengan bangga mempresentasikan proyek seni terbarunya dari kelas melukis. Sosok ayahku adalah bagaimana ia terlihat di mata Koru. Melihat penantian penuh semangat anak itu akan pujian, Julian tidak tega meredam semangatnya. Ini luar biasa, kita akan membingkainya dan menggantungnya di ruang kerjaku saat kita pulang. Ia sudah bisa membayangkan gelak tawa rekan-rekannya saat melihat lukisan itu. Tapi selama Koru bahagia itu tidak masalah. Koru, apakah kamu pernah ke taman hiburan? Tidak, Julian terlihat berpikir. Ayo kita pergi akhir pekan ini. Aku akan mengajakmu, Koru. Mengalami taman hiburan untuk pertama kalinya, ia terdiam oleh pemandangan yang luar biasa itu. Tidak butuh waktu sedetik baginya untuk jatuh cinta pada tempat itu. Untuk menghindari dikenali, Julian telah mengenakan beberapa lapis penyamaran. Melihat kebahagiaan Koru membuat usahanya sepadan. Ketua guild, bisakah kau memotretku? Julian tentu saja sangat senang untuk memenuhi setiap jepretan Rana. Senyum ceria Koru diabadikan setelah parade dinosaurus saat Julian bertanya, apakah Koru ingin makan sesuatu? Tidak, aku kenyang. Setelah itu ketika Julian mengeluarkan peta, Koru menunjuk labirin dengan jari kecilnya. Ia punya alasan khusus memilih wahana ini. Ia membaca ulasan daring di mana orang tua menyebutkan meninggalkan anak-anak mereka di labirin agar mereka bisa beristirahat di area tunggu. Orang dewasa bekerja keras sepanjang hari dan membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energi. Saat mereka mendekati labirin, antrean panjang sudah terbentuk di sana, tapi bahkan ini tidak bisa menghalangi Koru.
"Nak, berapa umurmu? Labirin ini hanya untuk anak-anak usia 5 sampai 10 tahun." John Ken, seorang pemburu peringkat S teratas, tidak pernah menyangka akan ditolak dari apapun. Melihat ekspresi kecewa anak itu ketika Julian maju dan berbicara sebentar, tak lama kemudian, petugas mengalah dan memberi Koru izin. "Ketua Guild, apakah kita akan pergi bersama? Tidak perlu, aku benar-benar tidak bisa masuk. Sepertinya Koru harus pergi sendiri." Staf mengarahkan Wen Julin ke area tunggu. Dia tanpa sengaja melihat seorang awakened di sana, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Koru, anak itu bisa memanggilnya. Koru memberanikan diri masuk ke labirin. Menemukan harta karunnya sebenarnya adalah seorang anak laki-laki berambut coklat. Staf menjelaskan bahwa Koru perlu menemukan kapsul yang tersembunyi di dalam labirin. Koru sangat percaya diri dalam berburu harta karun, sementara anak-anak lain masih berdiskusi di mana harus mencari. Koru memberi mereka seringai. Meremehkan. Anak-anak yang naif. Dia mengobrak-abrik ranselnya dan mengeluarkan alat berburu, harta, karunnya, kaca pembesar detektif awan. Dengan ini di tangan tidak ada harta karun yang bisa tetap tersembunyi. Tanpa menunda, Koru mengangkatnya dan memulai pencariannya. Dia dengan cepat melihat kilauan di dinding. Saat Koru mendekati dinding, kata-kata terbuka menampakkan kompartemen tersembunyi. Tepat saat dia hendak dengan gembira mengambil harta karun itu, seorang anak laki-laki berambut pirang merebutnya lebih dulu. "Aku melihatnya duluan." "Tidak, aku yang mendapatkannya duluan." Anak laki-laki lain memanfaatkan tinggi badannya, memegang kapsul itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Koru sempat terdiam. Anak laki-laki pirang itu kemudian mengejek, "Pendek." Kesombongannya membuat Koru meradang, tetapi pada akhirnya dia memutuskan itu tidak sepadan untuk dipermasalahkan. Anak-anak nakal ini, dia mengeluarkan kotak peralatan dari ranselnya dan meletakkan sepotong peralatan berat di dalamnya. Melihat mainan itu, anak laki-laki pirang itu mengejek Koru karena kekanak-kanakan. Dia tidak tahu setiap barang adalah sesuatu yang bahkan para pemburu akan perebutkan. Melihat anak laki-laki pirang itu hendak mengulangi triknya, pandangan Koru beralih ke toilet wanita. Dia melihat seberkas cahaya terang memancar dari dalam. Mengikuti cahaya itu, Koru masuk ke toilet, membuka salah satu pintu bilik. Dia menemukan sumber cahaya itu. Itu tersembunyi di tangki air di belakang toilet. Untuk menghindari pakaiannya basah, Koru mulai menggulung lengan bajunya. Tapi kemudian menyadari jam tangan yang diberikan ketua guild kepadanya sudah tidak ada. Dia benar-benar celaka. Tiba-tiba seseorang dengan kostum dinosaurus masuk ke toilet. Sebelum Koru sempat bereaksi, sebuah tangan membekap mulutnya saat kostum dinosaurus itu berbalik. Koru ditarik masuk ke dalam bilik. Seorang anak laki-laki bertopi berdiri di sana, wajahnya penuh kecemasan, mendesak Koru untuk tetap diam. Koru bagaimanapun terganggu oleh fitur wajah anak laki-laki yang cukup tampan itu. Di luar, orang berkostum dinosaurus itu melepas kepalanya dan menelepon. Dari percakapan itu, Koru menyimpulkan bahwa wanita itu adalah seorang pencuri. Mungkinkah jam tangannya dicuri saat dia sedang difoto? Mendengar wanita itu meninggalkan toilet, kedua anak laki-laki itu akhirnya menghela napas lega. Melihat anak laki-laki itu hendak pergi, Koru meraihnya. Dia mungkin masih menunggu di luar. Untuk amannya, mereka memutuskan untuk tetap di sana sebentar. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa kalungnya telah dicuri dan dia telah melacak pencurinya. Sampai titik ini ketika Koru bertanya mengapa dia tidak memberitahu orang tuanya. Anak laki-laki itu tampak menolak ide tersebut. "Aku harus menemukan kalung itu sendiri." Koru bertanya, apakah kalung itu sangat berharga? Ekspresi anak laki-laki itu berubah muram. "Itu dari ibuku." Koru ingin membantu, tetapi dia tidak bisa menghubungi ketua guild. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Mungkinkah pencuri itu menyembunyikan semuanya di tangki air? "Hei kamu, aku sudah tahu cara mendapatkan kalung itu kembali." "Aku bukan kamu, aku Yujo."
Su Yujo tepat ketika Koru hendak memperkenalkan dirinya dengan ramah. Su Yujo tiba-tiba nyeletuk. Apakah kamu juga bekerja di bidang ini? Koru dengan perawakan kecil disangka sesama pencuri. Teman baru Koru sebenarnya adalah bintang besar beberapa saat yang lalu. Saat Koru bersembunyi dari orang jahat di toilet, Su Yujo bertanya, apakah kamu juga bekerja di bidang ini? Koru benar-benar bingung. Apa kamu tidak mengenaliku? Mungkinkah Su Yujo juga seorang yang terbangun seperti dia? Kau juga sudah bangun. Kau benar-benar tidak tahu siapa aku kan? Aku Karu, dan aku baru saja bergabung di bidang ini. Disangka pemula membuat Koru kesal. Dia memutuskan untuk memamerkan kemampuannya. Mereka hanya akan menyalahkanmu karena kehilangan barang-barangmu. Memikirkan betapa marahnya ketua Guild 1 tentang jam tangan yang hilang, Karu memutuskan untuk mencarinya sendiri. Pikirannya yang cerdas dengan cepat menyusun rencana. Dia berbisik kepada Sue Yujo sebentar. Bisakah kita benar-benar melakukan itu? Su Yujo ragu sejenak. Tidak ada jalan lain. Akhirnya dia memilih untuk mempercayai Koru. Saat itu, dua sosok menghalangi jalan mereka. Kenapa lama sekali? Apa kalian menemukan sesuatu? Apakah ini orang jahatnya? Bagaimana kau tahu? Bukankah mereka semua seharusnya terlihat seperti ini? Koru setuju sepenuh hati. Bagaimanapun, anak ini telah membulinya sebelumnya. Pukulan anak laki-laki berambut pirang itu dengan mudah dihindari oleh Su Yujo. Menggandeng tangan Koru. Mereka tidak lagi mempedulikan anak laki-laki berambut pirang itu. Seorang guru segera muncul. Yang mengejutkan mereka, guru itu sedang berbicara dengan wanita berkostum dinosaurus. Melihat ini, kedua anak laki-laki itu membeku. Jadi guru itu bersekongkol dengan pencuri. Tepat saat Koru hendak mencari bantuan dari orang yang lewat guru itu memperhatikan mereka. Jadi kalian berdua di sini. Melihat senyum jahat wanita itu, Koru punya firasat buruk. Tiba-tiba Su Yujo melepas topinya. Seketika seorang anak mengenalinya. Apakah kau Su Yujo dari acara TV King and the Meteor Tina? Benar, itu aku. Koru akhirnya mengerti bahwa teman barunya bukanlah seorang pemburu, melainkan seorang aktor terkenal. Tak disangka Koru kecil kita diculik beberapa saat yang lalu saat Su Yujo melepas topinya. Dia dengan cepat dikenali sebagai seorang aktor. Tiba-tiba kerumunan turis membanjiri area itu. Karena keramaian yang ramai, Kuro tidak berani bergerak. Tapi dia bisa memanipulasi gadgetnya untuk mengambil kembali barang-barang yang dicuri wanita itu. Untuk menghindari kecurigaan wanita itu, berniat membawa Su Yujo bersamanya. Dia tidak akan bekerja sama. Tepat saat keduanya menemui jalan buntu Koru, tiba-tiba menunjuk ke samping dan berteriak. Lihat, bagaimana bisa ada begitu banyak harta di sana? Meskipun aktingnya berlebihan, itu berhasil membuat pencuri itu kehilangan keseimbangan. Tak disangka kedua anak laki-laki itu bereaksi lebih cepat darinya. Namun tepat saat mereka hendak menyentuh barang-barang itu, mantra pelumpuh yang ditempatkan pada mereka mulai berefek. Tak disangka trik kecil Koru telah mengungkap pencuri itu. Namun saat dia hendak pergi bersama Su Yujiao,
seorang asing tiba-tiba muncul di belakang mereka dan menyeret keduanya pergi secara paksa. Saat Julin akhirnya tiba, Karu tidak terlihat dimanapun. Jam tangan itu satu-satunya alatnya untuk menghubungi Karu juga hilang. Dia merebut walkie-talkie dari tangan seorang staf dan mengeluarkan perintah untuk mengunci. Kunci seluruh taman hiburan. Jika mereka tidak bisa menemukan Karu, tidak ada yang diizinkan pergi. Pembangkangan akan ada konsekuensinya. Seorang wanita tua melangkah maju, menuduhnya tidak masuk akal. Percakapan mereka mengungkapkan kenalan lama, tetapi karena Julin tidak punya waktu untuk basa-basi, dia berdiri di puncak biang lala, memindai seluruh taman hiburan. Bahkan dengan indranya yang diasah, hingga batasnya dia tidak bisa mendeteksi keberadaan Koru. Pikiran putrinya dibawa pergi oleh bocah pirang itu, akhirnya membuat Julin pemburu terkuat panik. Membayangkan skenario penindasan ibu mertua jauh melampaui ketakutan yang dia rasakan saat menghadapi 3 monster peringkat es beberapa saat yang lalu. Dalam pencariannya untuk Karu yang hilang ketika Julin telah mengunci seluruh taman hiburan, tidak punya pilihan lain, dia terpaksa memaksakan kekuatannya, lagi langsung mengendalikan setiap gerakan di dalam taman. Bersamaan dengan itu, ketegangan pada tubuhnya semakin meningkat. Akhirnya di sudut yang sepi, dia mendengar suara Koru terjebak di toilet. Kedua anak laki-laki itu sama-sama cemas. Mereka belum mengambil flash drive yang dipercayakan oleh Guild kepada mereka. Master Jin CN. Wanita itu kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan Koru dan Yujo bunuh? Mereka sudah tahu terlalu banyak sekarang. Su Yujo bertanya dengan cemas. Apakah kamu punya gadget ajaib lagi seperti sebelumnya? Sayangnya aku kehilangannya sebelum Koru dibawa, jawabnya. Koru biasanya menyimpan sebagian besar gadgetnya di gerobak kecilnya. Sekarang dia tidak berdaya. Mendengar percakapan mereka, pria di luar membanting pintu toilet menyebabkan kedua anak laki-laki itu berkerumun bersama gemetar ketakutan. Aku belum pernah setakut ini, bahkan saat menghadapi monster peringkat es. Mengapa mereka begitu takut pada manusia yang lebih kecil dari mereka sendiri? Tapi sebagai pemburu peringkat es, dia harus melindungi Sue Yujo. Jangan khawatir, Koru menenangkannya. Suaranya bergetar sama seperti suara Sue Yujo. Aku sangat pandai melarikan diri. Tidak ada yang pernah menyadari saat aku menyelinap keluar dari panti asuhan. Usahanya untuk menghibur dikhianati oleh ketakutannya sendiri. Tepat saat keputusasaan mulai melanda Koru, tiba-tiba merasakan energi kuat mendekat. 2 orang di luar juga merasakannya. Seluruh kamar mandi bergetar. Tak lama kemudian, 2 jeritan bergema dari dalam. Kemudian saat Julin perlahan mendorong pintu Koru, langsung menangis diliputi kelegaan. Tidak ada di dunia ini yang terasa lebih aman daripada kedatangan ketua Guild. Melihat Koru berlari ke arahnya terisak tak terkendali. Ketika Julin merasakan gelombang kelegaan, menyelimutinya, dia menyeka darah yang menetes dari telinganya. Koru, katanya kamu tidak boleh menakuti ayah seperti itu lagi. Reuni singkat mereka dengan cepat terganggu karena mereka menarik perhatian orang lain di taman hiburan. Tentu saja ini karena pasangan itu terlalu memukau. Pemburu nomor 1 dan bintang cilik Su Yujo sudah cukup memukau, tetapi Koru, meskipun orang biasa entah bagaimana, berhasil mengalahkan mereka berdua dengan penampilannya. Baru saat itulah Karu mengerti mengapa sistem memintanya menunjuk seorang wali. Dilindungi oleh orang dewasa itu ternyata sangat melegakan. Melihat Koru yang terkikik bodoh di sampingnya, Su Yujo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah dia walimu? Benar Yujo, kapan walimu akan datang? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang wanita mendorong pintu hingga terbuka, ekspresinya jelas tidak senang. Setelah melihatnya, Su Yujo langsung memprotes, bibi ini bukan salahku. Setelah mengatakan itu, Su Yujo meminta ponsel wanita itu, lalu menyerahkannya kepada Karu, berikan nomormu padaku. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini. Aku akan meneleponmu setelah aku mendapatkan nomormu. Namun, Su Yujo secara khusus menekankan bahwa meminta nomornya bukan berarti dia menyukainya. Jadi tidak perlu menolak. Bagaimana bisa begitu? Su Yujo cantik dan baik hati.
Sulit untuk tidak menyukaimu. Kata-kata ini membuat anak laki-laki itu tersipu. Kau bicara omong kosong lagi. Baiklah, aku pergi. Sampai jumpa nanti manis. Kata manis itu terucap saat Julin benar-benar terkejut. Koru di sisi lain tampak sangat tenang. Apakah itu benar-benar pertemuan pertama mereka pikirnya? Yujo adalah anak yang cantik, tapi ibunya itu sepertinya agak tidak ramah. Ketika Julian hampir bisa membayangkan pemandangan menyedihkan Koru yang dipaksa melakukan pekerjaan rumah, pikiran itu mengerikan. Itu membuat merinding bahkan seseorang sekuat dirinya yang berdiri di puncak kekuatan. Julin. Sebuah suara menginterupsi pikirannya. Koru juga menyadari bahwa wanita tua itu akan meminta bantuannya selama keadaan darurat, menilai dari cara dia memanggil ketua. Dia pasti orang penting.